就这么死了？断了吧，断了吧。Nihao para senior, balik lagi sama Bandai nih cuy. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya cuy. Oke, seperti biasa kita lanjutkan aja ke chapter 216. Tapi sebelum lanjut, minimal like dulu lah. Subscribe sekalian kalau senior berkenan. Oke, kita gaskan aja ke alur ceritanya. 我是大珠峰弟子张小凡。我今日会和你死在一起。 Matahari terbit dan bulan tenggelam, siang dan malam terus berganti. Lu Xueqi tidak lagi ingat berapa lama dirinya berada di tempat ini. Selama hari-hari itu, ia sudah mencoba berbagai cara untuk membangunkan Zhang Xiaofan dari mimpi buruk dan belenggu iblis hatinya. Namun, semuanya gagal. Pada akhirnya, Lu Xueqi tidak lagi berusaha membangunkannya. Ia hanya diam, menemani, dan memeluknya. Mereka berdua hanya duduk di tengah reruntuhan desa Cao Miao yang dipenuhi ilalang, menyaksikan matahari terbit di pagi hari, menatap senja saat matahari tenggelam, melihat bulan di malam hari, dan memandang bintang-bintang bertaburan di langit. Angin gunung bertiup pelan, membawa aroma segar rumputan yang memenuhi udara, lembut membelai wajah mereka. Malam kembali datang. Mereka bersandar di dinding yang sudah runtuh, duduk dengan tenang. Dari semak liar di dekatnya terdengar suara gesekan. Lalu Xiaohui melompat keluar. Dengan beberapa lompatan, ia sudah berada di atas reruntuhan dinding tempat Lu Xueqi dan Zhang Xiaofan bersandar. Ia duduk lalu menyodorkan kedua tangannya. Segenggam buah-buahan langsung berhamburan, jatuh menimpa Lu Xueqi dan Zhang Xiaofan. Zhang Xiaofan hanya terdiam tanpa reaksi. Beberapa buah juga mengenai kepala Lu Xueqi. Lu Xueqi melirik buah-buahan yang jatuh ke tanah, lalu menatap ke arah Xiaohui di atas dinding. Xiaohui langsung mundur beberapa langkah, matanya penuh kewaspadaan. Saat ketiga matanya menatap Lu Xueqi dalam-dalam, wanita berbaju putih yang biasanya dingin itu tiba-tiba tersenyum padanya. Ia lalu memungut satu buah dan memakannya perlahan. Xiaohui jelas terkejut oleh reaksi tak terduga itu. Ketiga matanya berkedip, bibirnya tersenyum kecut. Ia pun duduk kembali, mengambil satu buah dan mulai mengunyahnya. Pandangan Lu Xueqi tertuju pada wajah Zhang Xiaofan. Lalu ia berkata, "Xiaofan, makanlah sedikit." Zhang Xiaofan hanya menatap kosong entah kemana, matanya hampa, tidak menunjukkan reaksi apapun. Lu Xueqi seperti sudah terbiasa dengan itu, tidak marah sedikit pun. Ia menunduk, lalu dengan hati-hati mengupas kulit buah itu. Beberapa hari ini, Zhang Xiaofan selalu begitu. Xiaohui sering membawa buah-buahan liar dan Lu Xueqi akan mengupasnya lalu menyuapkannya ke mulutnya. Kadang Zhang Xiaofan hanya memakan satu atau dua potong. Tidak lama kemudian, Lu Xueqi perlahan meraih dan memeluknya. Angin malam berhembus, membuat rambutnya bergoyang lembut. Sebagian helai jatuh menyentuh wajah Zhang Xiaofan. Lalu ia berkata, "Dulu saat aku masih kecil, aku ingat ibuku memelukku. Di malam seperti ini, sambil melihat bintang-bintang. Ibuku bilang, meski semua orang pada akhirnya mati, jika orang itu baik, setelah mati, ia akan berubah menjadi bintang, hidup tenang di langit. Setiap malam, mereka akan menatap kita dari sana. Xiaofan, guru dan nyonya gurumu, mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka sedang melihatmu dari atas sana. Bagaimanapun juga, mereka tidak akan mau melihatmu jadi seperti ini, bukan?" Tubuh kaku Zhang Xiaofan yang bersandar di pelukannya tampak sedikit bergetar. Lu Xueqi tersenyum tipis, memeluknya lebih erat. "Omong kosong!" Tiba-tiba suara bentakan terdengar dari samping. Nada itu penuh ketidaksabaran dan sedikit kemarahan. Lu Xueqi terkejut. Ia menoleh dan melihat seorang wanita cantik berdiri di sana. Dia adalah Xiao Bai. Dari belakang Lu Xueqi, Xiaohui mengikik senang.
Ia melompat turun dari reruntuhan, berlari, lalu memanjat ke bahu Xiaobai, duduk di sana sambil menyeringai lebar. Lu Suici tampak heran. Ia menatap Xiaobai yang muncul tiba-tiba, lalu berkata, "Apa maksudmu?" Wajah Xiaobai terlihat marah, namun bila diperhatikan baik-baik, dari balik amarahnya ada sedikit rasa iba. Dengan suara dingin ia berkata, "Orang mati ya mati. Paling-paling jadi roh atau hantu, masuk ke alam baka, lalu bereinkarnasi. Mana ada berubah jadi bintang segala." Kata-kata itu sungguh menusuk. Wajah Lu Suici terlihat kesal. Namun sebelum ia sempat bicara, Xiaobai sudah melangkah mendekat. Ia tidak menoleh sedikit pun pada Lu Suici, melainkan menatap Zhang Xiaofan dan berkata tajam, "Sampai kapan kau mau terus begini? Apa kau mau hidup seperti ini seumur hidupmu?" Nada Xiaobai begitu keras. Lu Suici terdiam, wajahnya menunjukkan rasa tidak tega. Bibirnya sempat terbuka, tapi akhirnya ia menahan diri. Namun, tangannya justru mengerat, memeluk Zhang Xiaofan lebih erat lagi. Zhang Xiaofan yang sedang dibentak dengan suara tajam oleh Xiaobai, otot-otot di wajahnya menegang. Lalu ia kembali memejamkan mata, masuk ke dalam sikap tertutupnya lagi. Melihat sikap Zhang Xiaofan seperti itu, Xiaobai justru terlihat semakin marah. Ia melangkah maju, mencengkram keras Zhang Xiaofan dan langsung mengangkatnya. Lu Suici terkejut lalu berkata, "Hei, jangan begitu." Xiaobai hanya terkekeh dingin. Tiba-tiba mengangkat tangannya dan tepat di depan Lu Suici, ia menampar wajah Zhang Xiaofan 2 kali berturut-turut. 2 tamparan keras dan nyaring itu membuat wajah Zhang Xiaofan seketika memerah dengan 2 bekas telapak tangan. Sudut bibirnya mengalir darah, tubuhnya terhuyung dan jatuh ke belakang. Lu Suici terkejut bukan main. Ia tidak lagi peduli pada hal lain, segera mendorong Xiaobai menjauh, lalu memeluk Zhang Xiaofan. Tanpa memperdulikan darah yang mengotori bajunya, ia mengusap darah di wajahnya dengan lengan bajunya sendiri. Kemudian menatap tajam ke arah Xiaobai sambil membentak, "Kau sudah gila ya?" Xiaobai tidak menggubris perkataan Lu Suici. Ia hanya menatap Zhang Xiaofan yang tubuhnya bergetar, lalu berkata dingin, "Seperti ini maumu? Setiap hari hanya pura-pura setengah mati begini. Memang siapa yang berhutang padamu? Semua ini tidak ada gunanya, sama sekali tidak ada gunanya. Guru dan nyonya gurumu sudah mati, Biao juga sudah mati, semua sudah mati." Tiba-tiba dari pelukan Lu Suici terdengar teriakan penuh keputusasaan. Zhang Xiaofan mendadak mendorongnya, lalu seperti binatang buas ia menerjang ke arah Xiaobai. Namun Xiaobai yang berdiri di sana sama sekali tidak menghindar. Begitu Zhang Xiaofan mendekat dengan teriakan marahnya, ia justru melangkah maju dan kembali mengayunkan tamparan keras. Tamparan kali ini terdengar lebih keras, menggema di reruntuhan desa Cao Miao. Tubuh Zhang Xiaofan terlempar dan dari mulutnya muncrat lagi darah segar yang membasahi bajunya. Xiaobai menatapnya dengan dingin lalu berkata, "Kalau kau mau mati, silakan saja mati. Kalau sudah sampai alam baka, lihat saja apa yang mereka katakan padamu." Zhang Xiaofan memejamkan mata rapat-rapat, tubuhnya bergetar hebat, nafasnya tersengal-sengal, bahkan bibirnya tampak pucat pasi. Xiaobai menarik nafas panjang, lalu berdiri tegak, tanpa berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan melangkah pergi. Lu Suici hanya dia memperhatikan mereka. Saat Xiaobai lewat di sampingnya, Lu Suici menoleh ke arahnya. Xiaobai sempat berhenti sejenak, lalu menoleh balik menatap Lu Suici. 2 wanita cantik itu berdiri dalam cahaya bulan. Sesaat kemudian, kedua wanita itu mengulurkan tangan, saling menggenggam sebentar. Senyum tipis muncul di wajah Xiaobai. Ia mengangguk pelan pada Lu Suici, lalu berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi. 别装傻，你只有丢掉这邪物，寻一个至阳之地，借玄火剑催动纯阳入体，才有活命。 Setelah sosoknya menghilang dalam kegelapan, Lu Suici perlahan berjalan mendekati Zhang Xiaofan. Ia berjongkok di hadapannya, menatapnya dengan tenang. Tubuh Zhang Xiaofan bergetar. Perlahan ia mengangkat kepala. Matanya seperti kembali ke masa lalu, penuh luka dan kepedihan yang tidak pernah pudar. Bibirnya bergetar. Sudut matanya basah oleh air mata yang siap jatuh, seperti seorang anak kecil yang kehilangan segalanya. Ia berkata, "Mereka sudah pergi. Mereka semua sudah pergi."
Suaranya bergetar ketika ia berkata pada Lu Sueci, dan akhirnya air mata yang selama ini tertahan langsung pecah. Puluhan tahun kesedihan yang ia tahan tidak lagi bisa dibendung. Ia menggenggam erat bahu Lu Sueci, lalu memeluknya erat sambil terisak keras. Ia berkata, "Guru, Nyonya Guru, mereka semua sudah pergi. Semua sudah pergi." Lu Sueci hanya memeluknya erat, lalu ia berkata, "Semua akan baik-baik saja. Segalanya akan membaik." Malam itu terasa begitu panjang dan penuh duka. Seusai malam itu, Zhang Xiaofan akhirnya terbangun dari mimpi buruk. Tapi tiba-tiba saja ia terserang demam tinggi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, mustahil ia jatuh sakit karena penyakit biasa. Tapi demam kali ini begitu hebat hingga tubuhnya panas membara dan pikirannya kacau. Lu Sueci sedikit tahu bahwa sakit ini sesungguhnya bersumber dari luka batin yang sangat dalam. Selama 10 tahun terakhir, Zhang Xiaofan bertahan memikul beban dan penderitaan, dan kini segalanya pecah sekaligus. Meski Lu Sueci telah mencoba berbagai cara, memberinya berbagai obat mujarab dan pil spiritual, semua tidak ada hasilnya. Demam itu begitu tinggi hingga sulit dibayangkan, bertahan selama 10 hari tanpa reda. Andai itu menimpa manusia biasa, nyawanya pasti sudah lama melayang. Bahkan Zhang Xiaofan pun kini tampak begitu pucat, kurus, dan nyaris tidak bernyawa. Lu Sueci sangat cemas. Selama 10 hari itu, ia siang dan malam tidak pernah meninggalkan sisinya. Tubuhnya pun tampak jauh lebih kurus. Mungkin karena melihat ketulusannya, langit akhirnya berbelas kasih. Tepat ketika Lu Sueci mulai putus asa, demam Zhang Xiaofan perlahan surut. Meski panasnya reda, Zhang Xiaofan tetap belum sadar. Tapi meski begitu, Lu Sueci sudah merasa lega. Ketika perasaan cemasnya mulai hilang, kelelahannya pun langsung menyergap. Ia memaksakan diri merapikan pakaian Zhang Xiaofan, lalu bersandar di sisinya dan tertidur lelap. Tidak tahu berapa lama ia tertidur. Tiba-tiba suara dentuman keras di langit membangunkannya. Ia membuka mata, melihat ke arah Gunung Qingyun di kejauhan. Sebuah cahaya api melesat ke langit, lalu mekar menjadi bunga api yang besar. Wajah Lu Sueci terkejut, lalu perlahan berdiri. Cahaya api itu perlahan membentuk siluet pedang panjang di angkasa. Itu adalah sinyal khusus sekte Qingyun, hanya digunakan pada saat keadaan darurat untuk memanggil semua murid di sekitarnya. Lu Sueci terdiam beberapa saat, memandang Zhang Xiaofan yang masih terbaring. Setelah ragu sejenak, akhirnya ia meraih pedang Tianya yang bersandar di reruntuhan dinding, lalu terbang pergi. Angin lembut bertiup di desa Cao Miao, membuat rerumputan bergoyang, menyebarkan aroma segar. Zhang Xiaofan masih tertidur tenang di antara rerumputan. Dari balik semak, tiba-tiba muncul Xiao Hui. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, mengikik seakan terkejut karena Lu Sueci menghilang. Ia pun melompat ke dada Zhang Xiaofan, mengelus kepalanya, lalu duduk di sana. Zhang Xiaofan tetap terlelap seperti sebelumnya, hanya saja jari-jari tangannya sedikit bergetar. Beberapa waktu kemudian, dari arah pintu masuk reruntuhan desa Cao Miao terdengar suara. Tidak lama, sosok putih Lu Sueci kembali muncul, melangkah menuju tempat Zhang Xiaofan yang sedang terbaring. Xiao Hui yang sedari tadi duduk di dada Zhang Xiaofan langsung mengikik kesal ke arah Lu Sueci, lalu turun dan duduk di sampingnya, menoleh ke kiri dan ke kanan seolah sedang mengawasi keadaan. Lu Sueci perlahan berjalan hingga sampai di sisi Zhang Xiaofan, lalu berlutut di sebelahnya. Namun kali ini, di wajahnya terlihat berat hati dan khawatir. Ia berkata, "Xiaofan, sesuatu telah terjadi. Ketua sekte Raja Hantu entah mendapatkan pusaka iblis macam apa. Ia bisa merebut dan mengendalikan hati manusia. Lebih mengerikan lagi, katanya ia bersembunyi di dalam bayangan merah darah yang amat besar. Dimanapun bayangan itu lewat, baik rakyat biasa maupun ahli kultivasi, semuanya akan kehilangan kesadaran dan dikendalikan olehnya." Wajah Lu Sueci pucat, tangannya menggenggam Tianya erat-erat. Namun tatapannya pada Zhang Xiaofan masih dipenuhi kelembutan bercampur perasaan tidak rela. Pihak aliran kebenaran sudah melancarkan beberapa kali pengepungan untuk membunuhnya, tapi semua gagal total.
Tidak hanya kekuatan setiap sekte sudah melemah parah, sebagian besar orang justru telah dikuasai oleh cahaya merah itu, dijadikan budak dan prajurit oleh Raja Hantu, bahkan berbalik membantai pihak aliran kebenaran. Kini, kekuatan aliran kebenaran tercerai-berai dan Raja Hantu itu telah mendekati kaki Gunung Qingyun. Ia menggunakan ilmu sihirnya untuk mengacaukan hati seluruh rakyat di wilayah sekitar gunung, termasuk penduduk kota besar maupun kecil, juga desa-desa di sekitar kota Heyang. Ditambah korban sebelumnya, jumlahnya mungkin mencapai ratusan ribu orang, dan sebentar lagi mereka akan menyerang Gunung Qingyun. Ia memandang wajah Zhang Xiaofan dengan tatapan kosong, lalu air mata jatuh menetes ke wajah pria itu. Ia berkata, "Aku tadinya ingin mengabaikan segalanya dan hidup bersamamu selamanya. Meski seluruh dunia menolaknya, dimarahi dan dihukum oleh guruku, aku tidak peduli. Tapi sekarang, bibirnya bergetar, kepalanya perlahan menunduk, lalu ia melanjutkan. Sekarang, Qingyun dalam bahaya. Sejak kecil aku dibesarkan di sekte Qingyun, dibimbing dan disayangi oleh guruku. Budi mereka sangat besar. Kalau hanya demi kita bersama, meski harus menanggung caci maki mereka, aku rela. Tapi jika mereka sedang dalam kesulitan, aku harus kembali dan berdiri di sisi mereka." Lu Sueci menatap wajah Zhang Xiaofan dalam-dalam, tidak mau mengalihkan pandangannya, seakan tidak rela kehilangan sedikit pun. Ia lalu berkata, "Setelah ketua sekte Daoshuan jatuh ke kegelapan, ia pergi entah kemana. Formasi pedang Zuxian yang dulu tak terkalahkan di dunia, sudah tidak ada yang bisa menggunakannya lagi. Pertempuran kali ini sepertinya benar-benar tanpa harapan. Aku sendiri tidak tahu apakah aku masih bisa kembali untuk menemuimu lagi." Ia menarik nafas panjang, menghapus air mata di wajahnya, lalu tersenyum tipis. Ia menunduk, berkata pelan pada Zhang Xiaofan, "Xiaofan, entah ini takdir atau bukan, kita memang tidak pernah bisa bersama sampai akhir. Tapi aku tidak pernah menyesal." Usai berkata, ia membungkuk lalu mencium lembut bibir Zhang Xiaofan. Kehangatan itu menyebar ke seluruh tubuhnya, tipis namun penuh kebahagiaan. Ia tersenyum kembali, menggigit bibirnya, lalu berdiri, menatap sekali lagi pria yang terlelap di hadapannya dan berbalik pergi. Namun, langkahnya begitu lambat, tubuhnya kadang goyah, seolah ingin menoleh sekali lagi. Tapi pada akhirnya, ia tetap tidak menoleh. Mungkin dirinya tahu jika ia menoleh, ia tidak akan punya keberanian untuk pergi. Ia pun menghilang dari pandangan. Angin menerpa rerumputan, membawa aroma segar dedaunan. Xiao Hui berjalan mendekat, memanjat lagi ke dada Zhang Xiaofan, menatap punggung putih yang menjauh itu. Di bawah tubuhnya, jari Zhang Xiaofan kembali bergerak. Baiklah teman-teman, sampai juga di akhir cerita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Like bila kalian suka dengan Jade Dynasty. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan alur ceritanya. Dadah!